Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di hari Sabtu tanggal 15 Oktober, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Hari ini kurang lebih ada sekitar 7 saham yang akan kita bahas dan kita akan mulai. Saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah saham Indi. Saham Indi pada perdagangan hari terakhir ditutup melemah 0,94%, bertepatan dengan area support dan juga area neckline daripada double bottom, di mana area supportnya adalah di 3150, boleh di spare sampai area 3100. Dan untuk area support 2-nya, saham Indi berpotensi menguji kembali area support yang beberapa waktu yang lalu sempat dites dan mampu menahan, yaitu kurang lebih di kisaran area 2940 sampai 2840. Kalau kita lihat memang saham Indi bergerak sangat bagus ya setelah menyentuh area support kurang lebih di 2940. Dan kalau kita lihat ini salah satu pola yang jarang terbentuk, yaitu broadening wedge pattern. Jadi ada potensi kalau dia turun menjebol bagian bawah, ada potensi dia akan turun sampai bagian bawah dari trendline ini ya teman-teman. Jadi kita akan lihat di dua area support yang ada, 3150, 3100 sampai 2940, 2840. Secara volume penurunannya cenderung kecil-kecil ya. Dan bisa kita lihat dua hari terakhir juga volumenya nggak terlalu besar. Secara view jelas Indi masih akan ke atas. Walaupun mungkin beberapa waktu ke depan akan mengalami koreksi-koreksi lanjutan, dimana kita bisa mendapatkan kesempatan untuk buy on weakness saham Indi di area support yang ada. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah saudaranya Indi, yaitu DOIT. DOIT pada perdagangan yang lalu ditutup mengalami kenaikan 1,99%. Berbeda dengan Indi yang mengalami penurunan, DOIT malah mengalami kenaikan. Secara view, DOIT masih downtrend karena masih berada di bawah dari area trend lainnya. Tetapi ada sebuah pola yang bagus yang dibentuk oleh saham DOIT, di mana ada potensi membentuk inverted head and shoulders dengan neckline di 464, dan kalau bisa breakout jelas ada potensi menutup area gap di area 544 sampai 468. Area gap itu kalau nggak salah karena kinerja yang kurang baik ya teman-teman, sehingga terjadi koreksi yang sangat-sangat signifikan di saham DOIT. Dan ketika membentuk right shoulder ada yang menarik, saya akan hapus dulu ini, kita akan perbesar. Ketika membentuk right shoulder, DOIT ini malah membentuk sebuah pola baru, yaitu cup and handle dengan neckline di 410. Posisinya kemarin closing di neckline dan volumenya cukup bagus. Jadi ada potensi untuk DOIT dapat melanjutkan kenaikannya. Kalau ternyata DOIT gagal melanjutkan kenaikannya, area support terdekatnya itu berada di kurang lebih area 400. Di sini ada gap sampai 390. Dan kalau bisa breakout dari 410, kita akan ukur ada potensi mengalami kenaikan kurang lebih sampai ke area menuju ke area resisten berikutnya ya teman-teman, dimana selain area resisten tentu yang harus di breakout adalah area trendline. Jadi silakan teman-teman perhatikan kalau mau buy on weakness saham DOIT 400 sampai 390, ataupun support kuatnya di kisaran 372 sampai 358. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah PNIN. Saham PNIN pada perdagangan hari terakhir ditutup menguat 9,49%. Kenaikan yang sangat signifikan karena kenaikannya didukung dengan volume yang juga luar biasa besar. Dengan kenaikan ini berarti PNIN berhasil nge-breakout
area resisten di kisaran 1540 dan mengkonfirmasi sebuah pola continuation yaitu rounding bottom. Kita akan ukur target kenaikannya dari area low kurang lebih di 1245 sampai area neckline di 1540 dan kita letakkan di area breakoutnya, jadi ada potensi untuk saham PNIN mengalami kenaikan lanjutan sampai ke area 1835. Kalau misalnya besok-besok ada koreksi teman-teman, koreksi sampai kisaran area neckline yaitu 1540. Kita akan tuliskan di sini supportnya di 1540 sampai kisaran 1485. Itu bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness ya teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah area support sekaligus area neckline daripada PNIN. Dan kalau misalnya dia turun ke sini dengan target ke 1835 bisa menjadi kesempatan untuk trading yang baik. Jadi silakan teman-teman pantau area support yang ada di 1540, 1485. Kalau bisa retrace sedikit, bisa buy on weakness dengan target ke 1835. Kalau berkaca dari volume, harusnya breakoutnya valid. Jadi ada potensi jelas untuk menyelesaikan target kenaikannya ke 1835. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah PNBS. Saham yang menjadi saudaranya Panin Group, PNIN. Dan pada perdagangan hari terakhir, PNBS ditutup mengalami kenaikan 3,49%. Bisa kita lihat bahwa PNBS ini beberapa waktu yang lalu membentuk sebuah pola yaitu inverted head and shoulders dengan neckline di area 91. Sayangnya, ketika tanggal 10 Oktober, PNBS ini sudah breakout dan menyentuh high di 94, tapi sayang closingnya masih gagal di atas area 91 sehingga closingnya di 89 dan mengalami koreksi kembali ke area supportnya di area 81 sampai 79. Dan kita lihat view-nya sebenarnya masih sama, yaitu inverted head and shoulders, walaupun di posisi right shoulder-nya akan saya hapus sedikit. Karena di posisi right shoulder-nya ini dia membuat sebuah pola lagi ya teman-teman, dimana berpotensi untuk di breakout. Kita gunakan area high yang ada di sini. Jadi dia membuat sebuah pola lanjutan di right shoulder-nya itu, yaitu cup and handle. Nah, kurang lebih kayak gini gambarnya. Nah, ini ascending triangle kita hapus dulu karena waktu itu sempat false break. Nah, jadi posisinya tuh kayak gini. Dia bikin inverted head and shoulders dan di right shoulder-nya itu dia bikin sebuah pola lanjutan yaitu cup and handle. Jadi target terdekat teman-teman itu kalau dari inverted head and shoulders-nya ke area 121. Dan kalau misalnya cup and handle-nya kalau bisa breakout dari high kemarin yang di false break, bisa naik sampai kisaran area ya 114. Memang masih di bawah dari area target ya, inverted head and shoulders-nya, tapi kalau misalnya bisa breakout menjadi kesempatan trading yang baik ya teman-teman. Support kuatnya di 8179 ataupun teman-teman bisa gunakan area di 8685. Kalau misalnya besok koreksi menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Antam. Antam beberapa waktu yang lalu sempat membuat sebuah pola cup and handle di mana ada potensi menyentuh area yang lebih tinggi di kisaran 3000. Tapi sayangnya setelah naik signifikan, Antam gagal breakout area resisten dan neckline daripada pola penurunannya dan akhirnya dia turun kembali. Dan sepertinya Antam membuat sebuah pola penurunan yang baru
Dimana kita akan tarik garis dulu sebagai area supportnya itu di sini. Nah, kemarin itu kan dia gagal breakoutnya di area resisten di sini, kita tandain dulu. Jadi harusnya ini cup and handle, udah bikin low-nya di sini tapi gagal breakout. Dan kalau kita lihat sekarang, Antam malah membuat sebuah pola penurunan yaitu head and shoulders. Ini left-nya, lalu ini head-nya, lalu ini ada right-nya. Jadi ada potensi Antam beberapa waktu ini akan melanjutkan penurunan. Kita ukur dari area head-nya. Ada potensi Antam lanjut turun sampai kisaran area. Kita letakkan di bagian bawah. Targetnya. Ya, dia bisa turun sampai area sebelum dia naik ya teman-teman. Kurang lebih di area sini 1580. Jadi Antam berpotensi melanjutkan koreksinya dengan target turun ke 1580 sampai area 1540. Jadi untuk teman-teman yang punya saham Antam, kalau misalnya lanjut turun, ada potensi dia ngejar daripada target penurunannya, dan kita akan lihat beberapa waktu ke depan apakah area support ini mampu menahan penurunan daripada saham Antam. Jelas kalau udah kayak gini, dia akan masuk lagi ke area bawah bagian trend line-nya. Kita akan coba tarik garis dari high yang ada di sini, lalu kita hubungkan. Dia sudah masuk kembali ke bagian bawah, jadi ada potensi melakukan pelemahan kembali. Jadi silakan teman-teman perhatikan area supportnya 1580 sampai 1540. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah SIKO. SIKO pada perdagangan terakhir naik signifikan 15,34%, kenaikan yang luar biasa besar, di mana kenaikan ini didukung dengan volume yang juga besar. Saham SIKO dulunya kita analisa membuat sebuah pola double bottom dengan target bisa sampai area 280, tapi ternyata di area resisten di sini mengalami koreksi dan kita akan lakukan analisa ulang. Kita tandain dulu area resistennya. Resistennya itu ada di sini, di mana area waktu itu gagal breakout, dan di sini. Jadi yang pertama kita gambar adalah double bottom yang ada di kanan. Ini adalah bottom yang pertama. Lalu ini adalah bottom yang kedua. Target kenaikannya sampai ke berapa? Kita ukur dari area low yang ada di bawah sampai ke area neckline, lalu kita letakkan di bagian atas. Target naiknya sampai 284. Kita tandain dulu 284. Dan untuk target daripada inverted head and shoulders-nya, kita gambarkan dulu polanya. Ini adalah right shoulder-nya teman-teman. Jadi ada potensi untuk saham SIKO bisa lanjut naik. Kita ukur dari low yang ada di bawah. Letakkan di area breakout-nya. Jadi ada potensi dia akan lanjut naik sampai kisaran area 366. Jadi supportnya di mana? Supportnya di area 340 sampai 220. Bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness kalau misalnya besok-besok saham SIKO koreksi. Kalau kita lihat dari volume yang ada, kenaikannya jelas serius dan ada potensi untuk naik jauh lebih tinggi, di mana area all time high-nya sendiri itu ada di kisaran area 286. Jadi ada potensi ngejar area all time high, mungkin bisa koreksi ke area support 240, 220.
Dan saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah GPRA. GPRA pada perdagangan hari terakhir ditutup menguat 7,84% sekaligus mengkonfirmasi sebuah pola yaitu double bottom. Target dari double bottom GPRA ada di area 134 dan support terdekat ada di area 102 sampai 100. Jadi bisa gunakan area support terdekat kalau misalnya GPRA koreksi bisa menjadi area entry buy on weakness. GPRA ini salah satu saham yang pergerakannya cukup bagus. Waktu itu dia membentuk cup and handle, dia menyelesaikan target, lalu dia koreksi retest, lalu dia melanjutkan kenaikannya menyelesaikan double bottom. Posisinya sekarang sudah menyelesaikan double bottom dan potensi kenaikannya masih cukup jauh sampai 134. Jadi kalau dia koreksi sampai area 102 atau area 100 bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Untuk area support 2-nya di 9896. Jadi secara short term GPRA sangat menarik. Silahkan teman-teman perhatikan dua area support yang ada. Kalau sentuh-sentuh area tersebut boleh dipantau, ditradingkan dengan target ke 134. Tapi kalau ternyata area supportnya jebol, jangan di hold. Harus disiplin, harus cut loss. Tapi semua keputusan ada di tangan teman-teman kembali. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 7 saham. Indi, Doit, PNIN, PNBS, Antam, Siko, dan GPRA. Disclaimer on untuk setiap saham yang saya sebutkan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalrichardhermawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.